Wanita itu, didampingi oleh pelayannya, mengintip pria yang sedang berinteraksi dengan wanita licik. Namun setelah 2 jam berlalu, wanita licik itu masih gagal mendapatkan perhatian pria tersebut. Melihat hal itu, wanita itu menjadi panik karena cemas. Dia membanting pintu terbuka, bertekad untuk menunjukkan sendiri, sebab dia bukanlah wanita biasa, melainkan seorang dokter dari era modern. Setelah melakukan perjalanan waktu, dia tahu betul tentang kehidupan pribadi pria itu yang kacau. Dia bertekad untuk menemukan cara melarikan diri dengan cepat dan kembali ke masa kini. Namun, saat dia mencari kesempatan untuk meninggalkan rumah pria itu, wanita licik itu menyeringai dan mengatakan bahwa dia sudah mencoba bunuh diri. Mengapa? Tanyanya. Dia masih hidup? Mendengar itu, wanita itu menyadari bahwa wanita licik itu sering mengintimidasi pemilik asli. Namun, wanita di hadapan mereka bukanlah orang yang sama. Melihat wanita licik itu tidak hanya menghina secara verbal, tetapi juga mengangkat tangannya untuk memukul. Wanita itu dengan cepat berbalik dan menampar wajahnya. Pada saat itu, pria itu muncul. Wanita licik itu segera mengeluh padanya, mengklaim bahwa wanita itu sudah gila dan hampir membunuhnya. Tak disangka, pria itu mempercayai kata-kata wanita licik itu. Tanpa berkata-kata, dia menuduh wanita itu memiliki hati yang jahat, bahkan menegurnya karena berpikiran sempit. Mendengar itu, wanita itu mengutuk kebodohan pria itu dalam hati, lalu bertekad untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun saat itu, dia mendengar pria itu memerintahkannya untuk pergi dengan sukarela. Melihat itu, hati wanita itu berdebar gembira. Dia berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat itu, seorang pelayan maju untuk melaporkan bahwa nenek tua itu sakit parah. Semua dokter menyatakan dia tidak bisa disembuhkan. Wanita itu menyadari kesempatan telah datang. Dia dengan percaya diri menyatakan bisa menyembuhkannya. Hanya sehari sebelumnya, dia berhasil menghidupkan kembali seorang pasien yang meninggal karena penyakit. Tiba-tiba, saat bangun, pasien itu menatapnya dengan terkejut, menunjuk ke arah lukisan kuno di dekatnya. Ketika lukisan itu terbuka dengan sendirinya, potret di dalamnya memiliki kemiripan yang mengerikan dengan wanita itu. Tiba-tiba, seketika itu juga, lukisan itu membawanya ke zaman kuno. Begitu tiba, dia menyadari dirinya berada di tengah-tengah percobaan bunuh diri. Terkejut, dia merobek kain putih dari wajahnya dengan kedua tangan, dan melemparkannya dengan keras ke tanah, menyelamatkan nyawanya sendiri. Setelah pulih kesadarannya, dia merasa ada yang tidak beres, dan bergegas ke cermin untuk memeriksa dirinya. Baru saat itu dia menyadari bahwa dia benar-benar telah melakukan perjalanan waktu. Kenangan pemilik asli lukisan itu membanjiri pikirannya, mengungkapkan bahwa wanita asli itu adalah pengantin yang dianugerahkan oleh kaisar. Didorong oleh kecemburuan atas posisinya sebagai selir utama, wanita licik itu telah menjebaknya atas tuduhan korupsi moral. Untuk membersihkan namanya, wanita itu telah mengakhiri hidupnya sendiri. Kini, bertekad untuk mengubah persepsi orang lain tentang dirinya, ia segera menyatakan bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit itu. Ia lalu menanyai pelayan tentang kondisi nenek tua itu. Ketika gejala-gejala sesuai dengan dugaannya, wanita itu menyimpulkan bahwa nenek tua itu menderita tetanus. Setelah tiba di sisi nenek tua untuk pemeriksaan menyeluruh, ia memastikan bahwa itu memang tetanus. Ia segera menulis resep dan memerintahkan pelayan untuk membeli ramuan herbal. Namun, wanita licik itu campur tangan lagi, merebut resep dari tangannya, menunjuk pada serangga dan cacing yang tercantum. Ia mengejek bahwa itu racun. Dokter yang hadir juga menyatakan formula itu mematikan. Mendengar itu, wanita licik itu menjadi semakin sombong, menyatakan bahwa jika wanita itu benar-benar dapat menyelamatkan nenek tua, ia akan bunuh diri di tempat. Namun, dengan mengejutkan semua orang, nenek itu perlahan membuka matanya beberapa saat setelah meminum ramuan wanita itu. Dokter terdiam kagum oleh keajaiban itu. Pada saat itu juga, wajah wanita itu menjadi dingin. Ia memerintahkan pembantunya untuk mengambil kain putih, anggur beracun,